Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disematkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Ya, shalom semuanya, senang kembali bersama dalam program ini. Dalam Deep Talk with Pak Asep pada salah Alkitab di hari ini, di malam hari ini kita ambil waktu sejenak sebenarnya untuk mendalami kembali surat Paulus kepada jemaat di Kolose, tepatnya pasal ketiga. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh ada dalam tadarusan Alkitab kami dengan sehat. Dan kami sebelum tidur malam, kami mau membaca Kolose pasal 3. Dan doa kami agar kami semua diberkati. Jangan satupun kami yang Kau lalui Tuhan, kami siap bertadarusan Alkitab pada malam hari ini. Haleluya. Bapak Ibu siapkan Alkitab masing-masingnya. Kita coba buka Kolose pasal yang ketiga ya. Kita akan baca bersama-sama. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Ya, kita akan lanjutkan pasal 3-nya langsung ayat kelima, saudara, karena ayat 1 sampai ayat 4-nya di tadarusan Alkitab pasal 2 semalam.
sudah kita bahas ya, karena dalam perikop yang sama dengan perikop yang ada di pasal 2. Jadi kita akan ngebahas manusia baru. Ya, malam hari ini kita hanya bahas satu perikop saja, saudara. Sisanya nanti yang masih tersisa di pasal ketiga ini akan kita baca di malam berikutnya, di pasal keempat atau kitab terakhir di surat Kolose ayat 5 bersama saya. Karena itu dikatakan ya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Jadi, setelah di pasal kedua kemarin kita diminta untuk memikirkan perkara di atas, untuk carilah perkara di atas, ya. Dikatakan di ayat 5 di pasal 3 ini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Dan Paulus tekankan dengan keras semua yang tadi itu ya, itu sama dengan penyembahan berhala. Artinya apa? Menduakan Tuhan. Padahal Tuhan berkata jangan ada ilah lain di hadapanku, aku adalah Allah yang cemburu, ya. Dan Tuhan gak suka dengan kita menduakan dia. Dan banyak contoh di perjanjian lama, orang yang menduakan Tuhan itu dibinasakan oleh Tuhan. Jadi Paulus dengan hikmat dari Tuhan mensejajarkan yang namanya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Nafsu jahat itu kan berarti kan ingin orang lain, ingin melakukan sesuatu yang jahat lah terhadap orang lain. Ya, kalau kita ngomongin perjanjian baru, orang Farisi, orang Saduki, imam-imam, ahli Taurat itu merencanakan membunuh Yesus. Itu nafsu jahat. Bagi mereka, orang beragama ini nggak mungkin ini dianggap sama dengan menyembah berhala. Ya, bagi mereka, mereka tetap menyembah hanya Tuhan. Mereka haram menyembah berhala-berhala, patung-patung, dewa-dewa lain itu. Tapi mereka melakukan niat jahat kepada Yesus. Iya nggak sih? Berniat membunuh Yesus. Itu berkali-kali di perjanjian baru, banyak sekali, saudara. Kita pertemukan pertinggalnya kalimat seperti itu. Mereka berniat jahat, menangkap, membunuh, memenjarakan Yesus. Dan kata Paulus, niat jahat itu sama dengan menyembah berhala. Artinya kalau orang menyembah berhala, punya ilah lain di hadapan Tuhan, itu hukumannya kalau orang Yahudi dirajam batu sampai mati karena sudah menduakan Tuhan, maka orang yang punya niat jahat itu pun juga harus semestinya sama. Dan maafkan saya, mungkin kita semua orang Kristen tidak punya lagi berhala-berhala lain. Bahkan banyak orang Kristen itu ya benar-benar hidupnya tuh benar lah. Nggak ada feng shui, nggak percaya feng shui, hong shui, ramalan-ramalan, horoskop. Ya itu udah benar-benar dibuang jauh-jauh lah. Tapi ya tadi ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, pengen punya ini, ya. Pengen makan ini, pengen makan itu, ya, rakus lah pokoknya. Nggak pernah bersyukur, nggak pernah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Pengennya lagi. Dan mereka tidak pernah berpikir itu sama dengan menyembah berhala. Dan Paulus mengatakan kepada kita semua di malam hari ini, itu semua tadi yang kau anggap itu biasa saja, dosa ringan itu adalah sama dengan dosa berat, yakni menyandingkan Tuhan atau menyekutukan Tuhan dengan ilah lain. Ayat 6. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya. Jadi dibuang itu, ya. Tadi ya. Marah, geram, kejahatan, fitnah. Aduh, fitnah lah gitu ya. Kata-kata kotor. Itu kan kata-kata kotor bahkan bisa menjadi alat gaul hari-hari ini. Itu harus dibuang dari mulut kita, dari perbendaharaan kata-kata di otak kita, saudara, sehingga nggak terekspresi lewat bibir dan mulut kita. Ya. Jangan lagi ayat 9, kamu saling mendustai, jangan dusta, jangan bohong, jangan ngadalin orang, jangan nipu orang, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sebab kita sudah buang itu semuanya. Dulu oke lah ya. Kalau dulu mah semua kita juga mungkin nggak ada yang kudus, nggak ada yang benar. Semua kita jahat dulu. Dulu belum kenal Tuhan. Kalau sekarang paling nggak yang kita tahu tadi, yang sudah dipaparkan Paulus tadi, kita buang jauh-jauh. Kita nggak boleh kayak gitu lagi. Ya. Jangan lagi hidup
dengan manusia lama kita. Tanggalkanlah manusia lama itu. Dan ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, kita ini sudah mengenakan manusia baru. Dan Alkitab Paulus tepatnya dalam ayat 10 ini berkata luar biasa penuh hikmat, yang terus-menerus memperbaharui kita. Manusia baru dalam diri Kristus yang kita undang dan menjadi milik kita ini, itu terus-menerus akan memperbaharui kita. Jadi bukan ketika kita percaya langsung otomatis kita diperbaharui, jadi sempurna, enggak. Terus-menerus, by proses. Maka menjadi serupa segambar seperti Kristus itu bisa, tapi by proses panjang. Ya. Bahkan maafkan saya, ya. Paus sekalipun yang dikatakan orang hebat, orang kudus itu pun masih by proses. Ketua sinode kita yang paling senior, pendeta kita yang paling senior itu pun masih by proses. Semua kita yang hidup ini masih by proses. Belum sempurna, kita masih terus diperbaharui hari demi hari, saudara. Ya. Sampai kita akhirnya memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Tuh. Jadi jangan cepat puas diri, jangan merasa sudah hebat. Ya. Umur itu juga tidak serta-merta membuat kita semakin dewasa secara iman. Ada anak muda imannya keren, ada orang tua imannya jeblok. Ya. Dan juga ya tadi lah ya, jangan merasa pernah puas diri. Harus terus by proses. Kalau masa lalu kelam, bereskan masa lalu. Bereskan yang bisa dibereskan. Kalau punya masalah dengan orang tua belum beres saat ini, ya beresin dulu. Kalau ada masalah dengan mertua saat ini belum beres, beresin dulu. Ya, kalau udah diberesin enak nanti ke depannya. Tapi kalau diberesin ya begitu aja, ngebulet aja masalah kita. Ya. Ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kalau kita sudah dalam pemahaman yang benar tadi menurut gambar Khaliknya, ya, maka nggak ada lagi yang berbeda. Kita orang pribumi, bukan orang pribumi, orang Chinese, orang turunan Arab, turunan India, bule, ya, laki perempuan, nggak ada lagi perbedaan. Kita semua sudah dalam Kristus, sebab Kristus dalam segala sesuatu. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Untuk itu, ketika kita sudah menanggalkan hal-hal duniawi tadi, ya, kerakusan dan lain sebagainya tadi, nafsu jahat, nafsu duniawi tadi, kenakanlah, ya, yang dari Allah itu, ya, apa itu? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ya. Jadi ya harus seperti itu, saudara. Ya, jadi ya saya kepengen semua kita ya sabar gitu ya dalam menanggung segala sesuatu. Ya. Jadi orang tuh jangan maunya enak sendiri ya. Jadi orang tuh harus sabar ya. Kalau belum waktunya gajian ya sabar nunggu gajian ya. Makanya harus dengan bijaksana sehingga uang yang kita dapat ketika gajian kita bisa manage. Sehingga sebelum gajian berikutnya ya masih ada sisa. Kita nggak ngemis sana, nggak ngemis sini. Ya. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, jadi seorang harus nggak boleh ada dendam, ya, harus mengampuni satu dengan lainnya, ya. Karena Tuhan udah terlebih dahulu mengampuni kita, ya. Jadi kita juga dituntut untuk melakukan hal yang sama terlebih dahulu kepada orang lain, ya. Akhirnya kalau kita sudah saling mengampuni, ya kita nggak punya dendam. Kalau nggak punya dendam, hidup kita tenang, sejahtera, sukacita, ya. Jadi enteng aja gitu melangkahnya, ya. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ikatlah semua tadi dengan kasih. Kasih ini, agape inilah yang akan mengikat dan mempersatukan kita, ya, menyempurnakan kita.
Nah, kasih itu, agape itu ya tidak lain bukan adalah Yesus sendiri. Ya, maka belajarlah mengampuni orang karena Kristus. Ya, lakukanlah yang terbaik buat sesama kita karena Kristus. Suami kasihilah istri karena Kristus, istri tunduk sama suami karena Kristus, anak-anak hormat orang tua karena Kristus, para hamba taat atau tunduk sama tuannya karena Kristus, para tuan benar-benar menghidupi para hamba-hambanya karena Kristus. Kita lakukan segala sesuatu karena Kristus. Nah gitu saudara ya, Kristuslah yang harus menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Agape itu adalah Kristus, karena yang bisa mengasihi tanpa syarat itu ya hanya Tuhan. Yang lainnya itu kan sebelumnya kan hanya mengasihi ya dengan syarat. Kalau lu baik sama gue mengasihi lu. Kalau lu nggak baik sama gue bisa lebih jahat daripada yang lu lakuin ke gue. Itu kan orang dunia, saudara. Kalau kayak gitu ukurannya, semua kita bisa melakukan hal itu. Ya, tapi Yesus bahkan dianiaya, ditangkap, dia tidak pernah berkata pada pengikutnya, ayo kita berperang, angkat pedang. Bahkan ketika dia ditangkap, Petrus sudah memenggal kuping dari salah seorang prajurit bait Allah. Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Orang ini mengalami mujizat. Kuping yang sudah terputus itu disambung lagi dengan mujizatnya Yesus. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus tidak pernah ya mengangkat senjata untuk membela dirinya ketika bahkan dia dizolimi. Dia bahkan berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat pada aku. Aniaya loh. Problem loh yang sedang dia rasakan itu. Tergantung di atas kayu salib, dianggap terkutuk oleh orang. Tapi dia masih bisa mengasihi orang yang jahat kepadanya itu. Ini yang membedakan Yesus dengan banyak pemimpin lainnya, pemimpin negara, negarawan, raja-raja terdahulu, ya, bahkan termasuk banyak pemimpin agama lainnya, mendirikan agama-agama lainnya. Mereka mendirikan agama mereka karena besar, menjadi besar karena penaklukan, karena ditundukkan, musuh-musuh dikalahkan. Kalau Yesus enggak, Yesus tidak pernah menjadikan orang, mengalahkan orang terlebih dahulu baru menjadikannya sebagai umatnya. Enggak. Bahkan Paulus yang sedang jahat berniat untuk menangkap dan membunuh banyak orang Kristen di Damsyik saja, itu bukan dihajar dengan hukuman, tapi dijumpai. Paulus, ini aku. Kenapa engkau melakukan hal ini kepadaku? Cuma itu. Paulus nggak dibikin susah, Paulus nggak dibikin terkutuk, Paulus nggak dibikin mati. Kalaupun Paulus buta, itu karena Alkitab katakan terang yang Yesus bawa ketika dia menampakkan diri kepada Paulus itu menyilaukan matanya dan dia buta. Tapi butanya juga nggak selamanya. Ketika dia bertemu dengan Ananias, seperti yang Tuhan Yesus katakan, akhirnya Paulus bisa celik lagi matanya. Ya, jadi orang Kristen ya seperti itu. Makanya orang Kristen sekarang ini yang mengabarkan Injil dengan menjelek-jelekan agama lain, menjelek-jelekan iman kepercayaan orang lain, menjelek-jelekan dewa-dewi Allahnya orang lain. Ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang Yesus lakukan. Maka saya tidak ada di gerbong itu. Dan saya berharap saudara juga tidak ikut di gerbong seperti itu. Kalau bagi saya, kita kabarkan saja Injil, kabar baik itu, dengan cara yang Yesus lakukan, tanpa harus melukai orang lain, tanpa harus menyinggung orang lain. Ya. Katakan aja kebenaran. Ya. Lewat program-program di digital seperti ini, ya, ketika saya ngomong seperti ini, apakah tidak mungkin ada orang yang mendengar, yang tidak percaya kepada Kristus sebelumnya, akhirnya bisa mengenal Kristus dengan apa yang saya sampaikan? Bisa saja kalau Tuhan memang memanggil orang tersebut. Apakah itu bukan bagian dari saya untuk menjalankan amanat agung? Oh iya. Karena sekarang kalau kita mengabarkan amanat agung dengan teriak-teriak misalnya di jalanan umum, di daerah yang memang terbuka gitu ya, bertobat, Yesus Tuhan juru selamat, ya,
Tiada jalan kebenaran yang lain, hanya Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya kepada Allah hanya melalui Yesus. Meskipun itu kebenaran firman Tuhan, saudara. Tapi ketika kita lakukan dalam situasi bernegara yang punya aturan-aturan tertentu, ya, itu bisa dianggap meresahkan masyarakat, ya. Itu bisa dianggap misalnya menjadi kita bisa difitnah karena hal-hal tersebut. Kalau kita memang sudah siap, ya nggak apa-apa juga sih, ya biarin aja gitu ya. Tapi pertanyaan saya, apakah kita juga nggak bisa melakukan hal yang sama seperti itu dengan metode yang berbeda? Ingat loh, tunduk sama pemerintah itu adalah perintah Tuhan juga loh. Pemerintah itu maksudnya bukan orangnya ya, tapi aturan-aturan yang diputuskan, ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Undang-undang dasar negara. Jadi ya, kita sering sebel gitu. Saya pernah melihat sebuah video di mana ada orang Kristen karena gerejanya tidak bisa dibangun, kemudian mereka bikin ibadah di luar gerbang gereja karena gerejanya ditutup gitu, disegel oleh massa, saya nggak tahu. Mereka bikin tenda darurat di halaman luar, tepatnya di pinggir jalan raya, ya. Ada antara jalan aspal sama halaman gereja yang berpagar itu ada mungkin jeda sekitar 3 meteran. Itu yang dibangun tenda sementara ketika mereka beribadah. Saya ingat itu momen Natal. Terus mereka ya beribadah di situ di luar gereja karena gereja mereka disegel. Terus tiba-tiba ada oknum dari orang-orang yang mayoritas itu pasang toa besar gitu ya, pengajian. Ya saya mau ngomong aja, saudara. Toanya diarahin ke orang-orang Kristen yang lagi beribadah yang memakai sound system, tapi sound systemnya hanya untuk orang-orang yang didengar, jadi tidak untuk umum gitu. Ya. Dan saya apresiasi pendetanya dan juga majelis jemaatnya yang terus meneruskan ibadah. Ya. Itu yang benar, saudara. Ya. Bukan berarti ketika kita pun juga akhirnya merasa teraniaya, kita akhirnya membalas itu dengan kejahatan. Ya biarin aja orang-orang seperti ini. Ya. Tapi sebaliknya, saudara, kita juga nggak boleh melakukan hal yang sama. Kita tidak mau Yesus kita dijelek-jelekan, dijadikan bahan candaan sama orang-orang lain. Yesus dibilang anak haram lah. Yesus dibilang penipu lah. Ya. Banyak kan pemimpin agama lain yang menjelek-jelekan Yesus. Nah kalau Yesus saja dijelek-jelekan kita merasa kadang-kadang tersinggung ya. Masakan kita juga akhirnya menjelek-jelekan pemimpin agama lain dengan mengatakan nabi mereka nafsu seksualnya tinggi lah. Itu kan nggak perlu, saudara. Ya. Menjelek-jelekan agama lain itu kan nggak perlu. Ya biarin aja lah, saudara. Kita tetap fokus saja mengabarkan kabar baik saja kepada umat kita supaya umat kita dewasa imannya, sekaligus juga menginjil dengan bahasa yang tidak melanggar aturan. Ya kalau hari-hari ini ada pendeta yang jelek-jelekin agama lain diupload di sosial media, terus kena undang-undang ITE, ya, terus ditangkap, terus diadili, terus dimasukin penjara, ya salah sendiri kalau bagi saya. Ya, oh itu sudah sama seperti Paulus. Oh beda pak. Ya, Paulus bukannya melanggar undang-undang pak. Ya. Kalau Paulus itu ditangkap di penjara ya karena dia ingin menuntut keadilan Kaisar. Dia merasa dia tidak salah. Baik-baik baca kisahnya. Paulus Paulus tidak ditangkap karena karena menyerang agama lain. Enggak. Agama orang Romawi kah yang menyembah dewa-dewi kah? Paulus tidak menyerang juga orang Yahudi. Enggak. Paulus cuma mengatakan kebenaran yang dia imani. Orang Yahudi nggak suka karena banyak orang Yahudi yang akhirnya percaya kepada Paulus dan akhirnya menjadi Kristen. Itu kemudian difitnah. Kemudian mereka sempat bertanya jawab dengan Paulus ya. Terus
Paulus dengan iman. Ya ditanya jawab ya, berdebat gitu kan. Ya, akhirnya Paulus dianggap mencemarkan gitu ya. Terus Paulus difitnah lah. Fitnahnya perhatikan baik-baik ya. Ya, fitnahnya fitnah subversif gitu ya. Sepertinya Paulus ingin menentang kekaisaran Roma. Makanya dia ditangkap saat itu. Tapi kalau mau jujur kan sebenarnya kalau kita baca Kisah Rasul, Paulus sudah mau dibebaskan. Bahkan orang yang nangkep Paulus, perwira yang nangkep Paulus itu ketakutan karena tahu Paulus itu punya warga negara Roma. Ya. Dan kalau kita baca di Kisah Rasul sebenarnya bahkan wali negeri dan juga penguasa Romawi di tempat itu yang hidup di zamannya Paulus ketika ditangkap ini bilang satu dengan lainnya, orang ini sebenarnya sudah bebas. Kalau dia tidak naik banding ke kaisar, orang ini bisa bebas. Nah, Paulus itu dipenjara karena dia naik banding kepada kaisar. Karena dia ingin menuntut keadilan kaisar. Kenapa? Karena dia warga negara Roma yang diperlakukan dengan tidak adil. Jadi itu, Pak. Ya. Jadi di penjara karena menjelek-jelekan agama lain itu bukan ruhnya orang Kristen kalau bagi saya. Tapi kalau Bapak Ibu di penjara karena imanmu kepada Yesus, ya, karena kau mengabarkan kabar baik, tidak menyinggung sana menyinggung sini, tapi hanya mengatakan kabar baik, terus kau difitnah, terus kau difitnah lah ya. Terus karena imanmu kepada Yesus kau akhirnya dipecat dari pekerjaanmu. Karena imanmu kepada Yesus kau akhirnya susah naik jabatan. Nah, itu baru yang benar. Itulah menderita karena Kristus itu. Ingat, kita hidup di Indonesia. Indonesia punya undang-undang dasar. Ada banyak agama yang diakui secara resmi di Indonesia ini. Bukan Kristen doang. Maka kita harus hidup menghargai saudara kita yang memahami iman yang berbeda. Ya. Apakah kalau gitu kita tidak boleh menginjili mereka? Loh, harus. Tapi menginjilinya dengan aturan, dengan hikmat sehingga tidak melanggar aturan. Ya kalau kita bilang agama Hindu begini-gini, agama Buddha begini-gini, agama Islam begini-gini, lah kita kan itu bukan menginjil, itu menjelekan, melukai. Kita nggak suka orang lain yang bukan Kristen ngomongin Tuhan Yesus yang menyakitkan hati kita. Tapi kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan, Dewa, Ilah, Allah mereka yang berbeda dengan kita. Sami mawon kan, saudara. Ya kita harus menghargai lah. Ya. Maka kabarkanlah Injil dengan bahasa yang bijaksana. Apakah saya bikin program begini bukan bagian dari pekabaran Injil saya? Memang tujuan utama saya untuk mengajar orang Kristen agar punya iman yang benar. Tapi apakah bagian seperti ini tidak bisa menjadi bagian dari penginjilan juga? Ya penginjilan juga lah. Karena dengan saya upload ini di YouTube, di sosial media, orang bisa nyangkut, bisa dapat. Ya, kalau orang itu dipanggil Tuhan, bisa jadi dalam artian dipilih Tuhan gitu ya. Orang itu bisa ketemu program ini, akhirnya, oh Kristen seperti ini loh. Bisa bertumbuh, bisa belajar, bisa kenal Tuhan Yesus lewat program seperti ini. Bisa saja. Ya. Jadi saya berharap kita dengan bijaksana, ya. Kita hidup di bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita harus menghormati, bersyukur kita ditempatkan di bangsa yang beraneka ragam. Peluang kita mempertobatkan banyak orang menjadi Kristen itu besar. Tapi gunakan dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang tidak melanggar undang-undang dasar, melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah. Kita lakukan dengan bijaksana, hikmat yang kita dapatkan dari Tuhan. Supaya apa? Benar-benar jadi terang, benar-benar jadi garam bagi bangsa Indonesia ini. Lanjut ya saudara ya. Ya, ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kembali diingatkan oleh Paulus ya, bahwa damai sejahtera Kristus
seharusnya memerintah di hati kita. Jadi hati kita itu nggak panas, hati kita itu sejahtera. Makanya banyaklah mengampuni orang, belajarlah menerima perbedaan, belajarlah menghargai orang, belajarlah jangan simpan sakit hati, akar pahit, dendam, dan lain sebagainya. Belajarlah mengampuni, supaya hatimu ada damai sejahtera senantiasa. Karena kita ini dipanggil untuk jadi satu tubuh, menghargai orang lain. Saya juga lagi belajar, Pak. Kalau saya dengan orang yang berbeda pendapat, saya belajar untuk paling tidak di mimbar tempat saya mengajar, meskipun itu mimbar untuk kalangan sendiri, ya saya tidak terlalu lah membicarakan yang bukan kepercayaan saya. Saya nggak pernah, saya berusaha hindari itu, karena memang saya tidak expert di sana. Meskipun saya tahu informasi, saya baru dengar kemarin, saudara, ya, lupa saya di channel mana gitu, ada seorang alim ulama, Buya siapa begitu, saya lupa ya. Itu dengan di majelis taklimnya ya, di tempat dia mengajar, mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad, nabinya mereka itu menyerang Mekah gitu ya, menguasai Mekah, itu semua dewa-dewi, patung-patungnya itu dihancurkan, masuk ke Ka'bah, itu orang-orang yang melihat katanya ada gambaran bayi Yesus dan juga Siti Maryam atau Maria gitu ya. Itu ada lukisan di dinding, itu pengen dihapus sama pengikut-pengikutnya. Katanya Nabi Muhammad bilang jangan. Ya, menurut ulama ini itu berarti Muhammad dengan Kristen begitu dekatnya, hidupnya saling menghargai. Sehingga kalau itu benar, ya berarti di dalam Ka'bah itu memang ada lukisan Yesus dan Maria. Ya. Tapi saya tidak pernah memakai itu untuk mengatakan misalnya, oh ya berarti orang-orang yang di sana itu ya ke Ka'bah itu ya menjadikan itu menjadi senjata gitu. Ya biarin aja, saudara. Faktanya juga saya nggak tahu benar apa tidaknya gitu kan, saudara. Dan itu bukan fokus ke saya. Bukan fokusnya saya untuk mengabarkan Injil yang model begini. Seperti misalnya kalau di kitab suci mereka, Yesus ada surat tertentu yang mengatakan bahwa Yesus itu ketika kecil membuat dari tanah liat bentuk seperti burung. Terus dia hembuskan nafas dan burung dari tanah liat itu ya terbang, hidup. Ya. Saya punya ya banyak cerita tentang hal-hal seperti itu, tapi kan itu di luar Alkitab. Ini saya bagikan kepada saudara karena ingin menjelaskan aja posisi saya. Saya nggak pernah khotbahkan model begitu, saudara. Saya banyak dengar kesaksian orang tentang Yesus, tentang siapapun gitu ya, tapi saya juga jarang, bahkan hampir-hampir tidak pernah bagikan itu di mimbar. Kenapa? Itu kesaksian orang lain yang belum tentu kebenarannya. Pertama itu, meskipun benar juga, saya nggak kenal orang itu. Yang ketiga, andai kata benar dan kenal juga orang itu, bagi saya Alkitab cukup. Maka yang saya khotbahkan selama saya jadi pendeta sebagai saya pengkhotbah ya hanya Alkitab aja. Kalau itu sumbernya dari kitab suci agama lain, dari iman orang lain, itu apa lagi? Iman kita saja dengan mereka sudah berbeda. Kitab suci kita dengan kitab suci mereka saja sudah berbeda. Kalau saya menganggap bahwa Yesus yang anak kecil yang buat binatang dari tanah liat terus dihembuskan nafas terus bisa terbang itu benar, maka saya mengakui kitab suci mereka benar. Lah kalau satu bagian benar, maka yang lainnya ada kemungkinan benar kan? Wong saya mengimani kitab suci yang benar itu adalah Alkitab, kan begitu? Berarti saya nggak akan pakai hal-hal seperti itu. Meskipun banyak itu pertinggalnya. Ya. Ada surat yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya. Saya nggak pernah pakai sebagai kebenaran, sebagai jalan. Saya nggak pernah pakai itu. Kenapa? Itu bukan kitab suci saya, Alkitab saja yang saya sampaikan. Jadi akhirnya saya juga nggak pernah menyinggung agama apapun, saudara. Saya hanya ngomongin kabar baik yang saya bisa dapatkan di Alkitab dan bagi saya cukup kok. Kalau itu tidak bisa menguatkan iman atau mempertobatkan orang lain yang belum Kristen, ya udah mau digimanain. Karena bagi saya orang itu bisa bertobat pun karena panggilan Tuhan, karena pilihan Tuhan. Saya pakai yang di luar Alkitab untuk membuat mereka bisa yakin dengan Kristen pun, kalau mereka tidak dipilih Tuhan dan dipanggil Tuhan, ya mereka tidak bisa jadi Kristen juga. Andai kata mereka terprovokasi, terpengaruh oleh ajaran saya tadi, sehingga mereka jadi Kristen, kalau bukan dipilih sama dipanggil Tuhan, juga nanti juga mereka murtad lagi. Kan begitu, saudara.
Jadi ya lebih baik saya memulai dengan awal yang benar, hanya Alkitab saja yang saya beritakan. Sola Scriptura. Ya. Ya, tentu ada kelemahannya ya. Ya, karena kalau diisi dengan kesaksian yang bombastis tadi, cerita-cerita yang wow tadi, tentu masa saya mungkin akan semakin banyak. Kalau ngomongin dunia digital mungkin viewernya akan semakin banyak. Tapi bukan itulah. Goal saya bukan itu. Bukan nyari popularitas. Buat apa nyari popularitas? Ya. Kalau mau kesaksian-kesaksian yang wow gitu, wah saya tinggal hubungi banyak orang, saudara. Saya punya banyak orang yang punya kesaksian luar biasa. Ya. Tapi buat apa? Ya. Kesaksian-kesaksian yang wow itu. Ya. Karena bagi saya Alkitab sudah cukup. Karena kesaksian yang wow tadi ya. Sekali lagi subjektif. Belum tentu benar. Kalaupun benar, juga belum tentu utuh kebenarannya. Bisa sudah ditambah-tambahi di sana-sini. Ya. Dan karena tidak berdasarkan Alkitab, ya ngapain juga dibagikan. Ya, itu kan pengalaman pribadi orang. Saya bertemu dengan Yesus di dalam kamar saya, dijumpai oleh Yesus. Itu kesaksian pribadi saya. Ketika saya bagikan, ya sebatas hanya, oh keren ya Tuhan ya, bisa menjumpai orang seperti Pak Seno ya. Tapi kan nggak bisa diterapkan juga kepada orang lain, sehingga orang lain akhirnya punya pengharapan bahwa Tuhan akan menjumpai dia juga di kamarnya. Ya, itu sangat kasuistik sebenarnya. Jadi lebih baik Alkitab saja yang sudah teruji waktu ribuan tahun. Dan ketika kita pegang ini satu-satunya, maka kita percaya tidak jauh dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita semuanya. Lanjut ya. Di ayat 16 juga dikatakan bahwa kita harus menegur seorang yang lain akan yang lainnya dengan hikmat tadi, mengajar mereka. Kalau sudah tahu ada orang salah, ditegur ya. Dan juga kita harus juga menyanyi, mengucap syukur dengan hatimu, memuji Tuhan dengan hatimu ya. Ini bagian dari ibadah kita, yang bukan ibadah karena diwariskan bentuknya begini, liturginya begini, tapi memang harus menjadi bagian dalam ibadah kita kepada Tuhan. Ada pujian, penyembahan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan ya. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, luar biasa. Jadi segala apapun yang kita lakukan, perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, ya, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Ya tadi, jangan semaunya aja. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tanggung jawabnya berat. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, ada Yesus yang harus kita bawa, sehingga kita akhirnya menjadi kesaksian yang hidup tadi. Cara pikir kita, cara hidup kita, ya emang ini hidup-hidup kita sih. Yang gue mau kerjain kan uang-uang gue, Pak. Tapi ingat ya, kau sudah menjadi milik Kristus. Kalau sudah menjadi milik Kristus, hidupmu bukan kau lagi, tapi Kristus. Sehingga meski itu uang-uangmu sendiri, ketika kau mau berbisnis, mau bekerja, mau melakukan apapun dengan uangmu itu, ya harus lakukan seperti untuk Tuhan. Ya, jadi benar-benar bijaksana dalam segala hal. Semoga jadi berkat Kolose pasal 3 ini, dan saya berharap semuanya bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Paulus, diajarkan Paulus kepada jemaat Kristen di Kolose. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita sudah selesai di malam hari ini, dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala. Saya doa Kolose pasal 3 ini memberkati kita semuanya. Makasih Tuhan buat tadarusan Alkitab kita di malam hari ini dari Kolose. Kami doa agar kami semua diberkati Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat, selamat malam minggu. Besok jangan lupa ibadah ya. Ibadah di gerejamu masing-masing. Kalau kau tidak punya gereja tetap, bisa beribadah bersama kami jam 11 pagi.
Dan kalau kau mau lebih pagi lagi, ada Bible Talk jam 9.15 pagi. Kita akan ngobrolin soal topik-topik yang menarik di akhir zaman ini, ya, dalam Bible Talk ini, supaya kita semakin bertumbuh akan pengenalan tentang Kristus lebih dalam lagi. Gitu ya saudara ya. Dan semoga jadi berkat buat semuanya. Dan sampai besok, jangan lupa sekali lagi beribadah kepada Tuhan. Selamat istirahat. God bless you all. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.